Hai Sobat Genvest, kita ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita spesial kedatangan salah satu analis dari sektor agribisnis ya. Ada Kak Ruth Jessica Sima. Hai Sharon. Hai. Kita hari ini mau bahas terkait dengan CPO ya. Iya. Karena kayaknya emang cukup menarik untuk dibahas nih. Iya. Nah, mungkin kalau untuk dari CPO nih. Untuk beberapa waktu lalu kan pemerintah itu sempat nunda ya untuk implementasi B50. Nah ini kira-kira sebenarnya kan mau diterapin di 2026. Nah memang kalau untuk kebijakan ini sendiri kan untuk meningkatkan serapan CPO kan ya. Nah kira-kira untuk dampaknya nih terhadap harga sama permintaan CPO untuk jangka pendeknya gimana sih Kak? Oke, jadi betul nih Sharon. Jadi dengan tidak adanya B50, jadinya nggak ada additional demand untuk CPO di 2026. Artinya apa? Kalau nggak ada additional demand, ya harga CPO juga susah naik. Karena kan nggak ada kelangkaan tertentu, nggak ada permintaan yang lebih banyak juga gitu. Nah, jadi dari latest disclosure dari Kementerian ESDM, dia bilang, yang kita jatahin cuma 15,6 million kiloliters. Itu sekitar plus 0,2% year on year. Jadi kita bisa bilang flat lah ya. Gitu. Jadi memang nggak jadi, cuman pemerintah tetap melaksanakan B40. Gitu. Nah, jadi ibaratkan demand-nya itu tetap flat atau sama aja. Nah, sebelumnya kenapa sih ada wacana B50? Karena tadi pemerintah itu pengen mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, sama meningkatkan pemanfaatan CPO dalam negeri untuk jadi biofuel kita juga gitu. Nah lalu kenapa belum jadi juga? Karena sebenarnya kalau kita lihat sekarang state-nya itu pemerintah masih mengadakan road test. Nah, road test ini mungkin baru selesai Juni atau setelah Juni gitu ya. Jadi di second half dan nggak mungkin baru selesai, nggak ada masa transisi juga. Gitu kan. Jadi perlu buffer juga. Itu yang pertama. Terus ada another technical issue. Kayak misalnya, ini kalau diterapin B50, perlu ada catalyst yang bagus supaya kendaraannya nggak sering ganti filter dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, ketersediaan ini sih subsidi. Jadi kan selama ini kita itu menggunakan biodiesel itu disubsidi sama pemerintah. Karena satu harga biodiesel juga cukup mahal ya dibandingkan diesel biasa. Gitu. Nah, jadi karena itu juga. Nah, kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya kan harga oil atau harga gas oil di global market juga sebenarnya lagi turun. Jadi spreadnya lebih lebar lagi karena lebih murah kan ya. Gitu. Nah, itu yang kira-kira belum pemerintah bisa atasi sekarang. Gitu. Jadi ya itu jadi bottleneck kenapa si B50 ini tidak diimplementasikan di 2026. Nah kalau kita beralih dari B50 nih, mungkin di awal Januari lalu ya, pemerintah ini juga sempat berencana menaikkan bea ekspor nih. Nah memang apakah untuk dari bea ekspor ini udah ada detailnya belum sih Kak? Terus juga ini kalau kira-kira dampak dari kebijakan ini tuh ke emiten CPO-nya seperti apa? Pemerintah itu bilang mungkin di 1 Maret katanya ya. Dan based on our channel check juga bilangnya 1 Maret sih. Maret ya? Tapi ada sebagian sumber bilangnya pertengahan 2026. Jadi kita lihat aja tektokannya gimana. Nah, ini itu sebenarnya apa sih dampaknya? Sebenarnya kenapa sih pemerintah menaikkan si bea ekspor tadi? Atau lebih sering kita sebut sebagai export levy. Itu karena satu, pemerintah itu kan tadi butuh subsidi untuk biodiesel. Implementasi biodiesel itu perlu subsidi kan. Nah, waktu pemerintah butuh subsidi untuk itu, terus untuk replanting. Jadi kayak pohon-pohon sawit di Indonesia yang udah tua itu kan yieldnya tidak terlalu besar karena kan udah tua, tidak terlalu produktif lagi. Nah, jadi itu harus diganti dengan tanaman yang baru, dengan bibit yang baru yang lebih produktif gitu. Nah, untuk itu pemerintah ngeluarin biaya dong. Nah, biaya itu didapat dari mana sih? Uang itu didapat dari mana? Dari hasil tadi export levy tadi, bea keluar tadi gitu kan. Nah, kenapa dinaikkan? Karena pemerintah butuh lebih. Untuk implementasi B50 ya memang butuh lebih lagi kan, karena kan blendingnya lebih banyak gitu. Satu yang itu. Nah, tapi apa sih dampaknya kepada harga CPO domestik Indonesia? Jadi kalau misalnya ekspor levy-nya naik, ya net-net harga yang kita terima lebih rendah, Sharon. Kenapa? Karena itu tuh sebagai ibaratkan pengurang. Jadi misalnya harga CPO sekarang di 4.000 ringgit Malaysia per ton, terus kita convert jadi misalnya USD gitu kan. Nah, terus kita dapat ini harganya sekian. Nah, itu kalau
export levy-nya makin gede, berarti kan pengurangnya makin gede. Akibatnya net-net setelah dikurangin pajak itu hasil akhirnya itulah harga jual untuk di domestik Indonesia sendiri. Otomatis kalau harga jual saya lebih rendah atau harga jual yang emiten lebih rendah, ya berarti kan ya lebih rendah juga gitu marginnya. Jadi marginnya juga keserang juga gitu, lebih rendah gitu. Nah, kira-kira kalau untuk short term-nya gimana nih, Kak? Oke, kalau untuk short term-nya sih kita lihat harusnya harga tidak melemah lebih lanjut. Kenapa? Karena ada festive season, cukup banyak hari raya di sini. Berarti kan kebutuhannya lebih, kebutuhan untuk konsumsi, misalnya minyak goreng ataupun ya produk-produk turunan dari CPO itu lebih banyak. Jadi ya menurut kita sih harusnya dari segi demand tinggi, tapi dari segi supply karena tadi sedikit hari kerja, supply-nya ya lebih sedikit. Jadi harusnya harganya bisa masih terjaga. Nah Kak, beberapa bulan lalu kali ya, ini kan emang ada sentimen-sentimen negatif ya, dari mungkin identifikasi sekitar 4,1 juta hektar ya, untuk dari lahan sawit ilegal, terus juga ada banjir di Sumatera juga. Nah ini sebenarnya bisa dibilang kasih dampak negatif nggak sih ke sektor CPO? Oke, jadi benar ya Sharon, pemerintah itu mengumumkan dan terus update terhadap penyitaan lahan ini di Indonesia. Jadi penyitaan lahan yang dimaksud tuh apa sih? Yang pemerintah, menurut datanya pemerintah itu overlap gitu dengan kawasan hutan. Jadi ini dikategorikan ilegal. Nah, yang ditemukan data terakhir itu 4,1 juta. Tapi kalau kita lihat lagi apakah ini berdampak langsung atau tidak, dari segi bisnis pasti ya kehamper juga. Kenapa? Karena ya pemerintah memberikan denda. Jadi pemerintah kasih invoice, oh ya ini lahan yang overlap, terus ada pengalinya lah, ada hitung-hitungannya kayak gitu, 25 juta dikali dengan berapa hektar, dikalikan berapa periode sih sebenarnya si tanaman ini ketanam di lahan hutan tersebut. Nah, itu udah dipublish sekitar pertengahan Januari kemarin, perusahaan mana aja yang kedampak, sama berapa dendanya. Berarti kan itu material juga ya untuk perusahaan impact-nya gitu. Tapi kalau kita bisa ngomong untuk CPO production tahun ini, kita lihat mungkin efeknya nggak akan terlalu kelihatan. Karena kenapa? Tahun ini rata-rata banyak perusahaan itu yang masih improve in terms of yield. Jadi lebih banyak menghasilkan CPO di tahun ini. Gitu, karena tahun ini diekspektasikan kayak cuacanya bagus, terus ya semuanya oke juga, pemberian pupuk dan segala macam harusnya nggak ada penundaan dan segala macam, kenaikan pupuknya juga masih reasonable. Jadi kita lihat masih oke nih untuk tahun ini. Tapi jadi mungkin pertumbuhannya dari yang 5% atau 2% misalnya per tahun dari 2025, jadi mungkin ya sekitar 1%, tapi masih bertumbuh gitu. Bukan langsung yang turun signifikan gitu. Itu sih yang sebenarnya kita lihat. Tapi itu short term untuk 2026. Tapi beyond 2026 ya kita lihat mungkin akan ada dampaknya ketika lahan yang sudah disita, jadi dari 4,1 itu 1,7-nya diserahkan kepada Agrinas. Tapi sebenarnya lahan yang tertanam untuk CPO existing yang menghasilkan produksi CPO dari Indonesia itu cuma sekitar 774.000 hektar. Gitu, jadi sekitar 6%, 6-7% dari total lahan Indonesia gitu ya, yang udah tertanam. Nah, tapi kalau misalnya lahan-lahan yang nanti mungkin akan bertambah seiring waktu gitu, yang dikelola Agrinas mungkin tidak dikelola dengan baik, hopefully kita harap sekarang baik ya. Tapi anggaplah ada masalah atau segala macam yang nggak bisa kita kontrol juga. Itu sih yang bisa menyebabkan penurunan dari produksi CPO Indonesia. Gitu. Tapi kalau sekarang di 2026 kita belum lihat itu karena masih ongoing dan ya Agrinas masih mengelola. Tapi apakah pengelolaannya juga cukup baik atau enggak? Nah, itu yang kita harus antisipasi sih ke depannya gitu. Nah, kalau untuk Sumatera, sebenarnya kalau untuk Sumatera kan pemerintah sudah ibaratkan menutup atau membatalkan izin gitu ya, 28 perusahaan. Nah, jadi ada sekitar kayak 3 gitu perkebunan kelapa sawit. Nah, menurut kita sih dari hitung-hitungan kita berdasarkan public information, harusnya planted areanya mereka tuh sedikit. Jadi kayaknya cuma 7.000 something atau 8.000 something gitu ya. Nah, tapi apakah akan kehamper sesignifikan itu ke Indonesia? Dengan adanya tadi better yield, improving yield di tahun ini, kita rasa sih
impact-nya tidak signifikan gitu. Tapi kalau ditanya apakah masalah supply chain dan segala macam bisa menimbulkan permasalahan selanjutnya, ya itu bisa jadi. Tapi kita nggak kuantifikasi untuk impact dalam hal kayak supply chain issue dan segala macam gitu. Oke, berarti overall sebenarnya masih cukup aman ya? Iya, overall masih cukup aman in terms of production ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, nah ini kalau kita ngomongin terkait dengan CPO, pasti nggak jauh-jauh dari harganya ya. Nah kalau untuk dari CPO sendiri nih dan juga supply demand-nya untuk sepanjang tahun 2026, ini seperti apa nih? Oke, nah jadi in terms of price, kita itu masih maintain di 4.500 ringgit Malaysia per ton. Cuman ketika B50 tidak jadi diimplementasikan, yang berarti tidak ada additional demand, ya kita lihat mungkin harganya akan sama in terms of average itu seperti tahun lalu. Di sekitar 4.300 gitu sih Sharon. Nah kita lihat juga sebenarnya ada sih beberapa potensi harga CPO itu bisa naik. Salah satunya itu adalah potensi penurunan production akibat adanya El Nino. Oke. Cuman sampai sekarang dari research yang kita lihat, cuaca yang kita lihat, sebenarnya sekarang magnitude-nya tuh masih moderat sih Sharon, jadi masih normal. Jadi ya ini ada potensial catalyst untuk harganya, cuman kita lihat sih belum akan kejadiannya gitu sampai El Nino yang berkepanjangan gitu, nggak big El Nino, just moderate El Nino gitu. Oke. Gitu berarti kalau harga kurang lebih tuh sama kayak tahun lalu kemarin, ya? Iya benar. Nah mungkin kalau kita udah tahu terkait dengan harga CPO, nah ini kita mau tanyain terkait dengan rekomendasi nih dari tim research untuk dari sektor CPO sama targetnya. Nah jadi kalau untuk sektor CPO sekarang kita masih overweight on the sector, meskipun kita masih lihat dulu ya perkembangan sektor ini ke depannya. Tapi untuk topik kita sih ada dua. Yang satu DSNG, yang kedua itu TAPG. Kenapa DSNG? Karena kita lihat dia in terms of implementasi ESG-nya tuh cukup baik. Gitu. Dia udah ada RSPO di hampir 80% meals-nya gitu ya. Jadi itu menurut kita cukup baik. Di samping isu yang wah ini sawit itu tidak baik gitu ya. Maksudnya masih banyak cara pikir yang salah lah dalam memandang perkebunan sawit ini. Gitu. Nah, dia cukup baik dalam hal itu. TAPG juga, dan kalau misalnya DSNG sama TAPG itu sama-sama pohonnya itu relatively masih muda, jadi masih dalam prime age-nya mereka, jadi yieldnya juga lebih bagus gitu. Sama dalam governance-nya juga cukup oke sih yang kita lihat. Kalau TAPG mungkin satu poin yang kita bisa highlight sebagai investor itu payout ratio-nya cukup tinggi dibandingkan teman-temannya gitu. Nah satu lagi kita ada Ali. Kita sebenarnya suka in terms of dia punya lahan yang lebar gitu, tapi kebanyakan di tahun ini sih juga mereka sudah cukup tua sih pohonnya ya, atau kita bisa bilang tuh udah aging untuk pohonnya gitu. Nah kita hold untuk kali TP-nya di 8.000. Kalau untuk DSNG tadi TP kita 2.200. Untuk TAPG itu 1970. Cuman itu memang mungkin harus kita lihat lagi ya ke depannya Sharon. Karena kan there's no additional demand untuk di sektor gitu. Karena B50-nya nggak jadi kemungkinan. Iya gitu. Oke Kak Ruth, makasih banyak ya untuk waktunya. Sama-sama Sharon. Nah mungkin tuh Sobat Genvest yang boleh dicatat ya untuk dari target harga sama apa aja nih katalis di sektor CPO untuk di tahun 2026. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya!